Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Babul maf'uli min ajlih. Jadi kemarin setelah al-musannif menjelaskan dan kita belajar bersama tentang bab istisna, kemudian bab la, dan juga bab munada. Nah, kali ini dan kedepannya yaitu tinggal kita membahas dan belajar tentang maf'ul. Ada maf'ul min ajlih, ada maf'ul ma'ah, kemudian juga mahfudatil asma, kalimat-kalimat isim yang dijerkan. Pertama, babul maf'uli min ajlih. Di dalam ini bab, al-musannif akan menjelaskan tentang al-maf'ul min ajlih. Sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, bahwa maf'ul min ajlih adalah salah satu daripada 5 maf'ul di dalam ilmu nahwu. Ada maf'ul bih, ada maf'ul ma'ah, ada maf'ul fi, ada maf'ul min ajlih, dan ada maf'ul mutlak. Yang sudah dibahas sebelumnya maf'ul bih sudah, maf'ul mutlak sudah, yaitu masdar. Maf'ul fi sudah, yaitu dzarab. Tinggal sisa maf'ul min ajlih dan maf'ul ma'ah, dan kali ini kita akan belajar tentang maf'ul min ajlih, yang mana semuanya maf'ul itu hukumnya fadlah. Fadlah itu artinya penambah daripada kalam. Jadi ketika dibuang tidak berpengaruh akan eksistensi daripada kalam atau jumlah, baik itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, kecuali maf'ul bih. Kadang maf'ul bih itu menjadi umdah yang diperlukan oleh fi'il muta'addi sehingga maknanya supaya sempurna. Cuma mayoritas maf'ul itu adalah fadlah. Fadlah itu adalah zaidah daripada kalam. Ketika dibuang tidak berpengaruh akan mufidnya kalam. Oke, kita masuk ke pembahasan apa itu maf'ul min ajlih. Maf'ul min ajlih itu wahwal ismul mansubu alladhi yudhkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Maf'ul min ajlih itu adalah kalimat isim yang dinasobkan alladhi yudhkaru bayanan, yang disebutkan karena untuk menjelaskan lisababi wuqu'il fi'li, karena penyebab terjadinya fi'il, terjadinya pekerjaan. Mana contohnya supaya lebih masuk? Qama Zaidun ijlalan li amrin wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufika. Qama telah berdiri Zaid ijlalan karena memuliakan li amrin kepada Amr. Wa qasadtuka, aku bertujuan kepadamu, aku menuju kamu, ibtigha'a ma'rufika, karena mencari kebaikanmu. Bisa kita lihat di sini yang menjadi contoh yaitu maf'ul min ajlih, yaitu ijlalan dan ibtigha'a. Yang mana ijlalan ini adalah kalimat isim al-mansub, isim yang dinasabkan, alladhi yudhkaru bayanan, disebutkan, yudhkaru itu yang disebutkan untuk menjelaskan penyebab terjadinya pekerjaan. Terjadinya pekerjaan apa? Qama Zaidun, berdirinya Zaid. Jadi berdirinya Zaid itu untuk apa? Ijlalan li amrin, untuk memuliakan Amr.
Jadi tadinya Zaid duduk, tiba-tiba Amr datang, dia berdiri. Qama Zaidun ijlalan li amrin. Maka ijlalan ini disebutnya maf'ul min ajlih. Atau ada yang menyebut lagi maf'ul li ajlih, sama aja. Atau ada juga yang menyebut lagi maf'ul lah, sama. Maf'ul min ajlih, maf'ul li ajlih itu artinya sama. Qama Zaidun ijlalan li amrin. Begitu pula wa qasadtu kabtigo ma'rufika. Aku bertujuan kepadamu karena mencari kebaikanmu. Jadi ibtigo ini adalah isim yang dinasabkan yang disebutkan karena menjelaskan penyebab terjadinya pekerjaan. Jadi untuk apa bertujuan kepadanya? Sebabnya adalah ibtigo ma'rufika, mencari kebaikanmu. Jadi intinya maf'ul min ajli itu kalimat isim yang dinasabkan, yang disebutkannya itu tujuannya untuk menjelaskan penyebab terjadinya pekerjaan. Atau bisa kita artikan alasan, jadi alasan. Jadi menjawab alasan daripada pekerjaan. Kalau koma Zaidun doang kan koma Zaidun, Zaid berdiri. Kenapa berdiri? Ijlalan di amrin. Nah, bisa jadi seolah-olah dia bisa diartikan alasan kenapa berdiri. Jadi dari fi'il itu, dari pekerjaan itu. Wa qasadtuka, aku bertujuan kepadamu. Untuk apa? Ibtigha'a ma'rufika, karena mencari kebaikanmu. Dan di situ ketika dia menjadi maf'uli ajlih, ketika diterjemah atau diartikan dalam bahasa Indonesia, qama Zaidun ijlalan, telah berdiri Zaid karena mengagungkan kepada Amr. Jadi ada karenanya. Bisa kita i'rab. Qama fi'lun madi mabniun 'alal fathi dhahir. Zaidun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi adamatu dhahirah. Ijlalan maf'ul min ajlih mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah. Alam harfu jarrin amrin majrurun bilam wa 'alamatu jarrihi al-kasratu dhahirah. Wa qasadtuka qasad fi'lun madi mabniun 'alal fathil muqaddar ata dhamirun muttasilun mabniun 'alad dhammi fi mahalli raf'i fa'il. Al-kaf dhamirun muttasil mabniun 'alal fathi fi mahallin nasbi maf'ulun bih. Ibtigha'a maf'ulun min ajlih mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah wa huwa mudhaf. Ma'rufi mudhaf ilaih majrur wa 'alamatu jarrihi al-kasratu dhahirah wa huwa mudhaf. Kaf al-kaf dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli jar mudhaf ilaih. Dan di dalam maf'ul bih, maf'ul li ajli ini mungkin ada beberapa syarat yang itu pembahasannya ya di kitab-kitab yang lebih panjang lagi. Mungkin kalau di sini dicukupkan, yaitu maf'ul min ajli adalah kalimat isim yang dinasabkan yang tujuannya untuk menjelaskan penyebab terjadinya pekerjaan. Jadi seolah-olah kayak menjawab pertanyaan, kenapa dia melakukan itu? Kenapa melakukan itu, gitu kan? Contohnya seperti tadi, qama Zaidun ijlalan li amrin dan qasadtuka ibtigha'a ma'rufika. Atau bisa kita bikin contoh, Ja'a Zaidun. Kenapa datang? Karena tolaban lil ilmi, karena mencari ilmu. Mungkin bisa seperti itu. Dan lain sebagainya lah. Intinya untuk menjelaskan akan terjadinya pekerjaan, penyebab terjadinya pekerjaan. Babul maf'uli ma'ah. Nah, terakhir yaitu bab maf'ul ma'ah. Ini adalah bab terakhir dari mansubatil asma. Jadi di dalam bab mansubatil asma
terakhir yaitu maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah itu adalah wahwa al-ismu al-mansubu alladhi yuzkaru li bayani man fu'ila ma'ahul fi'lu. Nahu ja'al amiru wal jaisha wastawal ma'u wal khoshabata. Maf'ul ma'ah itu adalah kalimat isim al-mansub yang dinasobkan, alladhi yuzkaru yang disebutkan, libayani man fu'ila ma'ahul fi'lu supaya menjelaskan sesuatu yang dikerjakan bersamanya pekerjaan. Maksudnya contoh ja'al amiru wal jaisha. Yang dijadikan contoh di sini adalah wal jaisha. Nah, lafaz al-jaisha ini maf'ul ma'ah. Dan perlu diingat bahwa maf'ul ma'ah itu selalu bersama dengan wawu ma'iyah. Wawu bimakna ma'a. Selalu adanya bersama wawu. Wal jaisha. Wastawal ma'u wal khoshabata. Jadi ada wawu. Wawu ma'iyah disebutnya. Atau wawu bimakna ma'a. Nah, al-jaisha ini adalah kalimat isim yang dinasabkan, yang tujuannya disebutkan karena menjelaskan sesuatu yang dikerjakan bersamanya pekerjaan, yaitu al-jaisha. Maksudnya ja'al amiru wal jaisha, telah datang al-amiru komandan, telah datang gubernur atau telah datang pimpinan bersama bala tentara. Jadi bersama bala tentara ini adalah menjelaskan sesuatu yang dikerjakan bersama dia, yaitu bersama amir, al-fi'lu pekerjaan. Jadi antara wal jaisha dan al-amir ini secara bersamaan, dikerjakan secara sama-sama. Jadi ja'al amiru telah datang, al-amiru seorang gubernur, wal jaisha bersama bala tentara. Diulang lagi bahwa al-jaisha ini maf'ul ma'ah karena dia adalah kalimat isim yang dinasabkan, yang disebutkan untuk menjelaskan sesuatu yang dikerjakan bersama pekerjaan itu. Yaitu sesuatu, yaitu datangnya amir itu bersama jais gitu. Intinya bersama. Ada intinya maf'ul ma'ah ini ada wawu ma'iyah, wawu bimana ma'a. Ja'al amiru wal jaisha. Wastawal ma'u wal khoshabata. Wastawa dan telah rata. Al ma'u air, wal khoshabata serta kayu. Maksudnya mungkin umpamanya ada wadah air dan di situ ada kayu, kayu menjadi apa, kayak pembatas ukuran air. Kemudian istawal ma'u wal khoshabata, sudah rata airnya itu sampai ke rata dengan kayu sebagai batasan tingginya air. Wastawal ma'u wal khoshabata, jadi tingginya air sama rata dengan khoshabah, dengan kayu. Mana wal khoshabata adalah maf'ul ma'ah, yang mana maf'ul ma'ah itu selalu bersama wawu ma'iyah atau wawu bimakna ma'a. Ja'a filun madi mabniun al-fathi dhahir, al-amiru fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah. Al-wawu wawu ma'iyah atau wawu bimakna ma'a, wawu ma'iyah. Al-jaisha maf'ulun ma'ahu mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah. Wastawa wa harfu istawa, langsung istawa wa harfu atfin. Istawa fi'lun madi mabniun alal fathil muqaddar.
Al-ma'u fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah. Waw ma'iyah, al-waw waw ma'iyah. Al-khashabata maf'ulun ma'ahu mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah. Dan amil yang menasobkan maf'ul ma'ah bukan wawnya, tapi fi'il yang sebelumnya, yaitu amil yang ada di situ, yaitu ja'al amiru wal jaisha, telah datang gubernur bersama bala tentara. Nah, al jaisha maf'ulun ma'ah, amilnya siapa yang menasabkan? Bukan waw tapi ja'a. Begitu pula istawal ma'u wal khashabata, amil yang menasabkan bukan waw tapi lafad istawa. Nah, terakhir wa amma khabaru kana wa akhwatiha wa ismu inna wa akhwatiha faqad taqaddama dzikruhuma fil marfu'at wa kadzalika at-tawabi'u faqad taqaddamat hunaka. Dan adapun khabar kana wa akhwatiha dan lapad-lapad yang pengamalannya seperti lapad kana, yaitu saudara-saudara kana maksudnya, yaitu lapad-lapad yang sama dengan lapad kana. Wa ismu inna dan isim inna wa akhwatiha dan lapad-lapad yang pengamalannya seperti lapad inna, yaitu inna wa anna wa ka'anna. Ada 6 ya, inna wa anna wa ka'anna wa lakinna wa laita wa la'ala. Terus lapad kana itu ada 13. Faqad taqaddama dzikruhuma, sudah didahulukan penjelasannya fil marfu'at, di kalimat isim yang diropakan. Dikarenakan di dalam kalimat isim yang dinasabkan ini termasuk lapad kana, yaitu kana itu khobarnya kana dan isimnya ini termasuk daripada kalimat isim yang dinasabkan, tapi dia sudah dibahas di bab sebelumnya di setelah marfu'atil asma, maka di sini tidak usah lagi kita bahas ulang. Cuma kita kasih contoh seperti khobar kana zaidun qa'iman. Kana zaidun qa'iman, karena khobarnya itu nasab. Begitu pula lapad inna zaidan qa'imun, isim inna nasab. Tapi semuanya sudah dibahas di babul awamil ad-dakhilati itu, yaitu amil yang masuk ke dalam mubtada dan khobar yang sudah dibahas di marfu'atil asma. Wa kadzalika tawabi', begitu pula tawabi'. Tawabi' juga termasuk mansubatil asma, tapi sudah dibahas di marfu'atil asma. Faqad taqaddamas hunaka, sudah dibahas di bab sebelumnya. Seperti tawabi, karena tawabi ada 4, yaitu na'at, contoh ra'aitu zaidan al-alima. Atop, contohnya ra'aitu zaidan wa amran. Taukid, contohnya ra'aitu zaidan nafsahu. Contoh badal, ra'aitu zaidan akhaka. Nah, itulah kalimat-kalimat isim yang dinasobkan, yang sebelumnya disebutkan oleh al-musannif, yaitu berjumlah ada 15 kalimat-kalimat isim yang dinasobkan, dan semuanya sudah dijelaskan di babnya masing-masing. Dan yang terakhir yaitu babu makhfudatil asma'i. Karena di dalam kitab Jurumiyah ini diawali dengan muqaddimah, yaitu pembahasan kalam dan alamat kalimat, kemudian i'rab, alamatil i'rab, babul af'al, kemudian masuk ke pembahasan 3
ada marfu'atil asma, sudah selesai. Mansubatil asma juga sudah selesai. Dan yang terakhir yaitu makhfudatil asma. Kenapa babu makhfudatil asma ini diadakan di akhir? Karena para ulama mengatakan kenapa makhfudatil asma diakhirkan. Itu tujuannya tafaul, berharap, yaitu karena kata para ulama khafdu itu artinya adalah merendah. Jadi siapa orang yang merendah di hadapan Allah, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Jadi siapa orang yang merendah kepada Allah, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Itulah makanya diakhiri dengan babu makhfudatil asma, supaya artinya adalah merendah kepada Allah. Nah, babu makhfudatil asma di dalam bab ini adalah al-musannif akan menjelaskan tentang kalimat-kalimat isim yang dijerkan. Mungkin ada yang mengatakan jer, ada yang mengatakan khof. Bisa sebenarnya babu majruratil asma'i. Kalau makhfudat ini adalah, atau khofdu, kalimat khofdu itu adalah ibaratun kufiyah, ibarat ulama ahli Kufah. Tapi al-jar ibaratun basriyah, ibarat ulama ahli Basrah. Jadi ulama ahli Basrah dan ulama ahli Kufah itu selalu berbeda pendapat. Bahkan dalam istilah pun mereka beda. Menurut ahli Basrah itu adalah jar, menurut ahli Kufah adalah khafd, yang maksudnya adalah sama. Begitu pula mereka selalu berbeda pendapat seperti antara kalimat fi'il. Menurut ahli Basrah kalimat fi'il ada 3. Menurut ahli Kufah kalimat fi'il cuma ada 2. Nah, masih banyaklah perbedaan antara ahli Basrah dan ahli Kufah. Itulah 2 mazhab besar di dalam ilmu nahwu, ahli Basrah dan ahli Kufah. Ahli Basrah yaitu sebagai pemimpinnya yaitu adalah Imam Shibaweh. Sedangkan ahli Kufah sebagai pemimpinnya yaitu Imam Al-Kisai. Jadi berarti makhfudatil asma ini, makhfud ini maksudnya mengikuti ibarat ulama ahli Kufah, mengikuti ungkapan ulama ahli Kufah. Al-makhfudatu salasatun. Nah, kalimat yang dijarkan itu ada 3 macam. Jadi sebelumnya kita sudah membahas al-marfu'at ada 7, mansubat ada 15, tapi makhfudat hanya ada 3. Makhfudun bil harfi, wa makhfudun bil idofati, wa tabi'un lil makhfudi. Ada 3. Yang pertama yaitu adalah makhfudun bil harfi, kalimat yang dijarkan oleh huruf, yaitu huruf jar. Jadi kalimat yang dijarkan ada 3. 1 dijarkan dengan huruf. Wa makhfudun bil idofati, yang kedua dijarkan oleh idofat, itu yang menjadi amilnya adalah mudhof, mudhof dan mudhof ilaih. Wa tabi'un lil makhfudi, dan ketiga kalimat yang dijarkan, kalimat yang mengikuti kalimat dijarkan, berarti karena tabi' lil makhfudi, mengikuti kalimat yang dijarkan maka dia menjadi jar. Tabi'un lil makhfudi ini baik itu dia menjadi na'at atau menjadi atof atau menjadi taukid atau juga menjadi badal. Yaitu ada 4 tawabi'. Jadi intinya kalimat isim yang dijarkan tidak akan keluar dari 3 macam ini. Imma dijarkan dengan huruf, wa imma dijarkan dengan idofat. Contoh dengan huruf yaitu marartu bizaidin. Nah, bizaidin dijarkan dengan ba huruf. Atau dijarkan dengan idofat ja'a gulamu zaidin. Nah, lafaz gulamu diidofatkan ke zaidin sehingga zaidin menjadi jar. Atau
mengikuti kalimat yang dijerkan, baik itu naat seperti marartu bi Zaidin al-alimi atau marartu bi Zaidin wa amrin, atau taukid marartu bi Zaidin nafsihi, mengikuti nafsi ke Zaidin dijerkan, atau badal wa marartu bi Zaidin akhika, pada akhika dijerkan karena mengikuti Zaid yang dijerkan juga. Fa amma al makhfudu bil harfi, maka adapun kalimat yang dijerkan dengan huruf, fahuwa ma yukhfadu bimin. Jadi di sini al-musannif akan menjelaskan karena kalimat isim itu ada yang dijerkan dengan huruf apa saja yang menjerkan isim. Mungkin di awal sudah dijelaskan, cuma di sini diulang lagi, atau di awal sudah disebutkan huruf-huruf jar. Nah, di sini dijelaskan lagi apa saja kalimat huruf jar yang bisa menjerkan isim. Fa ammal makhfudu bil harfi fa huwa ma yukhfadu bimin wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa hurufil qasam wa hiya al waw wal ba wa ta wa bimud wa mundu. Jadi adapun kalimat yang dijerkan dengan kalimat huruf, bahwa ma yukhfadu bimin, yaitu adalah kalimat isim yang dijerkan pertama dengan lafadz min. Wa ila, begitu pula dengan lafadz ila. Contohnya dari 2 baris dari bawah. Sirtu minal basroti ilal kufati. Nah, sirtu minal basroh ilal kufah. Aku berjalan dari Basroh hingga ke Kufah. Nah, ini lafadz min huruf jar, al-basroh berarti harus dijerkan. Ila juga huruf jar, maka al-kufah harus dijerkan. Min yang berarti yaitu ibtida'il ghoyah. Banyak makna min, tapi yang paling kepake adalah min adalah ibtida'il ghoyah, memulai. Ila intiha'il ghoyah, ujung. Jadi min itu memulai, ila adalah ujung. Sirtu, aku berjalan, minal basroti, mulai dari negara Basroh, dari kota Basroh berjalan, ilal Kufah, berjalan sampai kota Kufah. Itu akhirnya. Jadi min ini memberikan faidah arti memulai, dan ila memberikan faidah sampai. Sirtu minal basroti ilal Kufah. Sir fi'lun madi mabniun alal fathil muqaddar, atta dhamirul muttasil mabniun ala dhammi fi mahalli raf'i fa'il. Min harfu jarin al basroti majrur wa alamatu jarrihi al kasratu dhahirah. Ila harfu jar al kufati majrur wa alamatu jarrihi al kasratu dhahirah. Dan setiap huruf jar itu harus mempunyai ta'alluq, ikatan. Harus ada ikatan. Ikatan yaitu baik itu dengan fi'il atau kalimat yang menyerupai fi'il, atau isim yang menyerupai fi'il. Jadi minal basroh, dari basroh. Dari basroh ini apanya? Harus ada ikatan, yaitu ta'alluq, muta'alliq, mengikat, yaitu minal basroh. Dari basroh ini apanya? Sirtu, yaitu berjalan. Jadi berjalannya itu dari basroh. Ilal Kufah, ila juga ke ta'alluqnya kepada sirtu. Wa'an, yang selanjutnya yaitu lafadz an. Ramaitu sahma anil qausi. Nah, mana lafadz anil qausi? Di sini yang menjadi contoh al qausi dijerkan oleh an. Ramaitu sahma anil qausi. Aku melemparkan as-sahma, anak panah, anil qausi, jauh dari busurnya. Yang mana an ini diantara maknanya adalah lil bu'di wal mujawazah, menjauh dan melewati. Jadi ramaitu sahma anil qausi, aku melempar anak panah melewati jauh dari busur. Jadi itulah makna an, lil bu'di wal mujawazah,
Romain fi'lul madi mabniun al fathil muqaddar, ata domirun mutasilun mabniun ala domi fi mahalli raf'i fa'il, as-sahma maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al fathatu dhahirah, an harfu jarrin majrurun wa ala an harfu jarrin al qausi majrurun bi an wa alamatu jarrihi al kasratu dhahirah. Wa ala, contoh lapan ala seperti raqibtu alal farosi, aku menunggangi alal farosi di atas kuda. Di antara makna ala yaitu lil isti'la. Ala itu diartikan adalah lil isti'la, di atas. Jadi raqibtu alal faros, aku menunggangi menaiki alal faros di atas kuda. Jadi ala itu mempunyai makna di atas, lil isti'la. Terus al-faros adalah majrurun bi ala, maka dibacanya harus jar. Raqib fi'lun madi mabniun alal fathil muqaddar, ata domirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'i fa'il, ala harfu jar, al-farosi majrurun bi ala wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahirah. Wa fi dan lapad fi itu contohnya seperti al-ma'u fil kuzi. Al-ma'u fil kuzi. Nah, lapad al-kuzi dijarkan oleh lapad fi. Yang mana di antara makna fi adalah lidorfiyah, atau fi itu lidorfiyah, untuk memberikan makna di dalam dorfiyah, menjadi suatu wadah gitu. Dorfiyah itu menjadi suatu wadah, artinya dengan lapad fi sesuatu itu ada di dalam. Al-ma'u fil kuzi, atau lapad yang dijarkan dengan fi dia menjadi wadah gitu. Al-ma'u fil kuzi, air fil kuzi itu ada di dalam kendi atau di dalam wadah air. Fi lidorfiyah. Al-ma'u mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah. Terus fi harfu jarrin al-kuzi majrurun bi fi wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahirah. Ulang lagi, al-ma'u mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah. Fi harfu jarrin al-kuzi majrurun bi fi wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahirah. Wa jumlatul jarri wal majrur fi mahalli raf'i fi mahalli raf'i khobar. Bisa fi mahalli raf'i khobar, bisa. Wa alamatul jarri wal majrur muta'alliqun bimahdhufin takdiruhu ay kainun fil kuzi. Karena setiap khobar dari sibeh jumlah, baik itu jar majrur atau dhorob, biasanya harus menyimpan makna kainun atau istaqarra. Dialah yang menjadi muta'alaq daripada huruf jar. Karena huruf jar itu harus ada muta'alaq, sehingga muta'alaqnya dibuang. Al-kab, wal-kab. Mana waruba dulu? Waruba, contohnya ruba. Ruba rojulin karimin laqituhu. Nah, ruba rojulin, ruba huruf jar, dan ruba itu harus selalu di awal kalimat. Ruba tidak bisa di tengah atau di akhir kalimat. Ruba itu harus di awal pengucapan kata. Itu adalah lapad ruba. Dan kalimat yang dijerkan oleh lapad ruba selalu isim nakiroh, tidak bisa isim ma'rifat. Mana di sini contohnya yang dijerkan oleh lapad ruba rojulin. Rojulin ini adalah isim nakiroh, maknanya umum, laki-laki, bisa laki-laki siapa aja, dan tidak ada alif lam, karena dia bisa dimasukkan alif lam. Berarti ini adalah isim nakiroh. Tidak boleh ruba zaidin, ma'rifatkan zaid alam. Jadi yang dimasukkan oleh lapad ruba itu harus isim nakiroh, dan ruba harus di awal kalimat. Terus apa makna ruba? Makna ruba lit taklil. Makna ruba itu adalah artinya sedikit, menyedikitkan.
kadang litaksir, sangat membanyakan. Di sini contoh litaklil, rubba rajulin karimin lakitu. Sedikit laki-laki yang dermawan yang aku temukan. Rubba rajulin, rubba harfu jar litaklil. Rajulin mubtadaun, dia jadi mubtada sebenarnya. Rajulin ini jadi mubtada. Rajulin mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi adammatul muqaddarah muni'a min duhuriha istighalul mahal biharakatil munasabah. Karimin na'tun lirajulin majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahirah. Laqituhu, laqi fi'lun madi mabniun al-fathil muqaddar, atta dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'i fa'il. Alha dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli nasbi maf'ul bih. Wa jumlatul fi'li wal fa'il fi mahalli raf'i khobar. Jadi rubba rajulin karimin lakitu jadi khobar dari rajulin. Kemudian contoh yang selanjutnya wal kaf. Al kaf. Oh, wal ba dulu. Wal ba contohnya marartu bi Zaidin tadi maklum. Ba ini maknanya biasanya lil ilsaq. Ba itu lil ilsaq. Marartu aku melewati bi Zaidin dengan bi Zaidin menempel dengan Zaid. Jadi ba itu lil ilsaq. Ilsaq itu maksudnya kayak menempel. Tapi ilsaq ada ilsaq hakiki, ada ilsaq majazi. Di sini contohnya ilsaq majazi. Itu bukan hakikatnya aku melewati dengan Zaid, bukan berarti menempel dengan Zaid, akan tetapi aku melewati dengan tempat yang dekat dengan Zaid. Itu. Terus wal kap, contohnya Zaidun kal badri. Kap itu maknanya litashbih, menyerupakan. Zaidun kal badri, Zaid itu bagaikan bulan purnama. Zaidun mubtadaun marfu' wa alamatu rafi'i ad-dhammatu dhahirah. Al kaf harfu jar, al badri majrurun bil kaf wa alamatu jarhi al kasratu dhahirah wa huwa fi mahalli wa jumlatul jar wal majrur fi mahalli raf'i khabar. Alam, contohnya al-malu li Zaidin. Di antara makna alam yaitu lil milki, memiliki. Al-malu li Zaidin, harta li Zaidin yaitu milik Zaid. Al-malu mubtada, li Zaidin ini lam huruf jar, Zaidin majrurun bilam, kemudian wa jumlatul jar wal majrur fi mahalli raf'i khabar. Wa huruf al-qasam. Jadi huruf qasam ini juga termasuk huruf jar. Jadi ada kalimat bersama huruf qasam maka harus dibaca jar. Yang mana huruf qasam ada 3, al-wawu wa ba'u wa ta. Al-wawu contohnya seperti wallahi, atau ba contohnya billahi, demi Allah, atau ta tallahi. Cara i'rabnya seperti wallahi wa harfu qasam, harfu jar wa qasam. Allahi majrurun bil waw wa alamatu jarrihi al kasratu dhahirah. Wa jumlatul jar wal majrur muta'alliqun bi fi'lin mahdhufin taqdiruhu ay aqsamu wallahi. Ay harfu tafsir, aqsamu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana. Wa harfu jarin wa qasam Allahi majrurun bil waw wa alamatu jarrihi
atau Allahi al-muqassam bihi majrurun bil waw wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahirah wa jumlatul jar wal majrur muta'alliqun bi aqsamu. Billahi juga sama. Bahar pujar wa qasam Allahi muqassam bihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahirah wa jumlatul jar wal majrur muta'alliqun bi fi'lin mahdhufin taqdiruhu ay aqsamu billahi. Jadi billahi aku bersumpah demi Allah. Tallahi aku bersumpah demi Allah. Jadi di situ ada fi'il yang dibuang takdirnya ay aqsamu, aku bersumpah. Billah demi Allah. Billah demi Allah, wallah demi Allah, tallah demi Allah. Jadi ada wallahi wa billahi wa tallahi ini ta'aluknya ke fi'il yang dibuang takdirnya ay aqsamu, fi'il mudhari. Ya, aqsamu yaitu artinya aku bersumpah. I'rabnya sama semua. Wa bimud wa mundu. Begitu pula termasuk huruf yang menjerkan lafaz mud dan mundu. Contohnya seperti ma ra'aitu mud ya mundu mud au mundu yaumil jum'ah. Di situ ada contohnya mud au mundu itu maksudnya ma ra'aituhu mud yaumil jum'ah atau ma ra'aituhu mundu yaumil jum'ah. Ma harfu nafyin, ra'ai fi'lun madi mabniun al fathil muqaddar, ta dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'i fa'il, al ha dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli nasbi maf'ulun bih, mud harfu jar yaumi majrur. Begitu pula kalau mundu harfu jar yaumi majrurun bimud au mundu. Wa alamatu jarrihi al kasratu dhahirah wa huwa mudhaf al jumu'ati mudhafun ilaihi majrur. Wa alamatu jarrihi al kasratu dhahirah. Jadi itu yang dijarkan dengan huruf jar. Kemudian yang dijarkan yang kedua yaitu dijarkan dengan idofat. Wa amma ma yukhfadu bil idofati panahu qaulika gulamu zaidin. Sini ada dikatakan wasahihu annahu majrurun bil mudhaf. Itu yang mengatakan majrurun bil idofah dijarkan dengan idofat itu qaul dhaif. Tapi yang sahih, qaul yang paling kuat yaitu yang menjarkan itu bukan idofatnya yaitu adalah mudhaf kalimat yang awalnya. Contoh gulamu zaidin yaitu gulam berarti menjarkan lafaz zaidin karena gulam adalah mudhaf. Panahu qaulika gulamu zaidin, contohnya gulamu zaidin berarti gulamu mudhaf, zaidin mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarhi al kasratu dhahirah. Adapun mudhaf i'rabnya tergantung amil. Seperti gulamu zaidin di sini ya berarti dia menjadi khobar dari mubtada yang dibuang ai hadza gulamu zaidin. Hadza hurufan bidza isim isyarah mabniun ala sukun fi mahalli raf'i mubtada. Gulamu khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah. Wa huwa mudhaf zaidin mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahirah. Wa huwa ala qismaini. Yang mana idofat itu terbagi menjadi dua. Bagian ma yuqaddaru bil lami nahwu gulamu zaidin. Ada idofat yang menakdirkan lapad lam, yakni idofat bimakna lam. Mana contoh gulamu zaidin? Gulam zaidin. Atau gulam ini budak atau pembantu. Budak Zaid. Budak Zaid itu yaitu yang artinya bimakna lam, ay gulamun li Zaidin. Yaitu budak milik Zaid. Jadi bimakna lam, idofat bimakna lam, menakdirkan lam, huruf jar. Wa ma yuqaddaru bimin. Ada yang idofat menakdirkan makna min. Contoh nahu saubu khazzin wa babu sajjin wa khatamu hadidin. Ini semuanya huruf idofat menakdirkan makna min. Saubu khazzin ay saubun min khazzin. Jadi saubu khazzin,
baju sutra, pakaian sutra. Maksudnya adalah saubun min khazin, baju yang dibuat dari sutra. Jadi ada dari, yaitu bimakna min. Wababu sajin, pintu jati. Maksudnya adalah babun min sajin, pintu dari kayu jati. Wa khatamu hadidin ay khatamun min hadid, yaitu cincin dari besi. Maksudnya cincin besi maksudnya adalah cincin yang dibuat dari besi. Wa ma asbaha dzalika. Di syarahnya dikatakan wadabitul idopati allati takunu ala makna min ayyakunal mudhafu ilaihi jinsan lil mudhaf, yaitu di sini ada dikatakan patokan idopat bimakna min, yaitu andai kata mudhaf ilaih itu jenis daripada mudhaf. Seperti saubu khazin. Khazin adalah sutra. Sutra itu jenis daripada pakaian tersebut, saub tersebut. Berarti idopat bimakna min. Wababu sajin, kayu jati ini adalah jenis daripada bab. Berarti idopat bimakna min. Begitu pula khotamu hadidin. Hadid ini adalah jenis daripada khotam, cincin itu. Cuma kata syarah wa baqiya qismun salisun, kata syarih sisa bagian yang ketiga yaitu idopat bimakna pi. Jadi tadi di situ cuma ada idopat menakdirkan lam, ada idopat yang menakdirkan min, ada juga idopat yang menakdirkan fi. Contohnya di firman Allah, tarabbusu arba'ati ashhur. Ayat tarabbus fi arba'ati ashhur. Tarabbusu yaitu menunggu selama 4 bulan. Ayat fi arba'ati ashhur di dalam waktu 4 bulan. Itu idopat, contoh idopat bimakna fi. Jadi idopat ada yang bimakna lam, idopat bimakna min, ada idopat bimakna fi. Wa ma asbaha dzalika, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Inilah akhir daripada pembahasan Mahfudzatil Asma, sekaligus akhir dari pembahasan kitab Muqaddimah Al-Ajrumiyah karya daripada Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Muhammad ibn Muhammad ibn Daud As-Sonhaji, yang terkenal dengan Imam Ibnu Ajrum, yang berasal dari kota Fes, kalau nggak salah dari kota Fes, yaitu salah satu daerah yang ada di Maghrib atau negara Maroko. Jadi pengarangnya itu dari Maghrib, negara Maroko. Kemudian di sini yang tidak disebutkan yaitu jer dengan tawabe. Jer dengan tawabe mungkin karena sudah di tawabe sudah dibahas di bab sebelumnya.